Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Atita Renggalis, Muhammad Alban Zabrian, Elisa Angela Tola, akan mempresentasikan hasil laporan akhir pada produk kondok sehat. Deskripsi produk ini adalah kondok sehat itu cemilan kekinian dengan konsep gluten-free, snack yang menggabungkan rasa lezat dan nilai gizi. Produk ini dibuat dari bahan berkualitas seperti tempe atau protein nabati seperti rendah lemak dan tepung berserat tinggi, serta diolah menggunakan metode air frying atau pemanggang untuk mengurangi kadar minyak yang berlebih. Ringkasan dari produk ini, Kondok Sehat adalah bisnis kuliner yang menghadirkan inovasi jajanan kondok dengan konsep rendah minyak dan lebih bernutrisi. Nah, produk ini dibuat dari bahan berkualitas dan diolah menggunakan metode memasak sehat tanpa menghilangkan citra rasa yang lezat. Kondok sehat ditujukan bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang menginginkan cemilan kekinian praktis terjangkau serta mendukung gaya hidup sehat. Selanjutnya, value proposition. Cemilan kekinian dengan konsep lebih sehat dan rendah minyak yang diolah menggunakan metode memasak, menggunakan bahan berkualitas dan aman dikonsumsi, tetap lezat, praktis, dan cocok untuk gaya hidup yang sehat. Sementara untuk customer segmentnya pelajar dengan atau dan mahasiswa dengan usia 15 sampai 25 tahun, pekerja muda dengan aktivitas yang padat, konsumen yang peduli kesehatan dan pola makan, dan penggemar jajanan kekinian dan tren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarenggali. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis corn dog healthy kita. Nah, di sini tuh ada bagian problem atau juga masalah. Kita tuh ambil dari poin-poin hasil wawancara kita, yaitu jajanan corn dog atau snack kekinian itu umumnya tuh mereka tuh taunya tuh tinggi minyak dan kalorinya juga. Nah, terus mereka tuh merasa pilihan cemilan yang sehat untuk tetap lezat dan praktis tuh masih susah. Lalu sekarang tuh kan konsumen sudah mulai sadar ya akan kesehatan. Nah, namun masih banyak opsi yang belum terjangkau, kayak masih terbatas untuk cemilan yang sehat kayak gitu. Lalu ada makanan sehat yang sering dianggap kurang enak atau mahal. Mungkin karena kita lebih ke makanan sehat ya, mungkin dari segi rasa juga orang-orang tuh kayak mungkin kekurangan micin kayak gitu. Lalu ada untuk peluang pasar. Nah, di situ ada tren gaya hidup sehat semakin meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Jadi sekarang tuh emang benar lagi ngetren-trennya untuk hidup sehat. Nah, lalu tingginya minat terhadap jajanan kekinian yang inovatif, seperti orang-orang tuh sekarang lebih ke FOMO-FOMOan kayak gitu. Lalu ada juga kita pasar pelajar ya, atau mahasiswa atau pekerja yang sangat muda dan aktif. Jadi target kita tuh ke kalangan anak muda. Lalu ada peluang diferensiasi sebagai kondok sehat yang jarang di pasaran. Jadi mungkin untuk kondok itu sendiri tuh masih jarang untuk di pasaran. Nah, baik, selanjutnya itu ada channel. Nah, channel kita tuh seperti lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, atau juga WhatsApp. Lalu kita juga mengadakan pesan antar seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood. Nah, lalu kita juga akan mengadakan booth atau stand di area strategi seperti dekat kampus, atau dekat sekolah, dekat gym, atau tempat kita juga mengadakan di event-event. Nah, kita juga channelnya tuh ada dari word of mouth, seperti rekomendasi dari teman, oleh kerabat, kayak gitu. Lalu selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, jadi mereka tuh pengennya pelayanan itu tetap ramah dan cepat. Lalu ada kita juga mengadakan promo dan diskon berkala, lalu interaksi yang aktif di media sosial, seperti mereka menanyakan sesuatu atau kita sering melakukan tanya jawab. Nah, lalu ada sistem feedback dan ulasan pelanggan, seperti review di Google Maps atau di Google kayak gitu. Lalu ada konsisten rasa dan pelayanan yang ramah. Nah, baik, selanjutnya itu ada revenue stream. Jadi sumber utama pendapatan kita tuh ya dari penjualan per porsi corn dog itu sendiri.
Lalu kita juga akan mengadakan seperti di bazar atau yang kayak gitu, karena mungkin pembeli lebih banyak yang untuk membeli langsung. Lalu juga kita mengadakan bundling paket seperti buy 3 get 1 drink, atau juga kita ada mengadakan upselling extra topping seperti food, cheese or beef gitu. Lalu kita juga melakukan program loyalty seperti beli 10 tuh gratis 1, jadi kita tuh bakal mengadain seperti voucher gitu. Lalu kita juga melalui ada online delivery seperti GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Nah, selanjutnya itu ada key resort. Jadi bahan baku kita tuh tentu saja harus yang berkualitas seperti protein, ayam atau daging gitu, dan tepung juga kita mengadakan dengan tepung gandum, tepung oat. Lalu kita juga ada peralatan produksi seperti kita memakai air fryer, kompor, dan freezer. Lalu ada sumber daya manusia, jadi kita tuh ada tim produksi juga dan ada bagian penjualannya gitu. Lalu brand kita tuh Corn Dog Healthy atau juga Corn Dog Sehat. Lalu kita juga ada di media sosial dan akun platform penjualan tersebut. Nah, baik, selanjutnya itu ada kayak activity. Jadi ada product development, jadi pengembangan resep corn dog sehat melalui tempe atau ayam ataupun keju yang low. Lalu ada inovasi varian rasa seperti saus yang gitu-gitu. Lalu kita juga ada production proses, persiapan bahan baku sehat dan lokal. Lalu ada proses memasak dengan menggunakan air fryer atau juga minim minyak. Lalu kita juga ada quality control atau menjaga konsistensi rasa dan tekstur. Nah, selanjutnya itu ada key partnership. Jadi kita tuh ada supplier bahan baku sehat seperti tempe atau ayam gitu kayak gitu. Lalu kita juga mengadakan vendor kemasan atau branding. Kita kemasan yang ramah lingkungan. Lalu ada vendor desain label, logo, dan kayak gitu untuk stiker. Lalu kita juga ada platform digital dan promosi seperti GoFood, GrabFood. Mungkin kita juga mengadakan voucher-voucher, lalu ada Instagram dan TikTok, promo, dan edukasi. Baik, selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama ada biaya produksi, ada 3, yaitu bahan baku premium, yang terdiri dari tempe, gandum, protein rendah lemak. Yang kedua saus homemade dan topping sehat. Yang ketiga kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya ada biaya pemasaran. Yang pertama konten Instagram dan TikTok. Yang kedua kerja sama micro influencer. Yang ketiga promo, giveaway, dan diskon launching. Lalu ada yang ketiganya biaya operasional dan SDM. Yang pertama tim produksi dan admin. Yang kedua listrik, air, perawatan air fryer. Yang ketiganya transportasi dan biaya buat atau event. Selanjutnya dari presentasi ini bisa disimpulkan bahwa Kondrok Sehat merupakan inovasi jajanan kekinian dengan konsep sehat, praktis, dan terjangkau yang menjawab kebutuhan mahasiswa dan pekerja muda akan cemilan lezat tanpa rasa bersalah. Dengan penggunaan bahan low carb berkualitas, metode memasak rendah minyak, serta strategis pemasaran digital, Kondrok Sehat memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar snack sehat. Meskipun terdapat beberapa risiko operasional, pasar, dan persaingan, risiko tersebut dapat minimalkan melalui perencanaan matang, quality control yang konsisten, serta strategi branding dan edukasi konsumen yang tepat. Keseluruhan, Kondrok Sehat berpotensi menjadi jajanan saat pilihan anak muda dan bisnis berkelanjutan dengan nilai ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya ada dokumentasi, bisa dilihat di foto berikut dari hasil semua wawancara kami. Dan cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.